Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa ya, hari ini hari Jumat menutup weekend, candle weekend, dan tumben-tumbenan IHSG nggak melemah, biasanya kalau Jumat melemah ya. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang ingin support atau donasi atau ngasih tip ke cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabas, itu nanti teman-teman bisa kirim pesan dan juga kasih donasi ke cuan-cuan saham. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan komen aja via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab. Terus juga udah lama saya nggak bikin netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab. Insya Allah besok minggu weekend ini saya bikin dan saya upload. Buat teman-teman, jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Bisa pencet like, bisa komen-komen mau lucu-lucuan, atau kasih saran, atau minta analisa. Terus juga bisa subscribe, tinggal klik-klik aja, atau share ke teman-teman yang membutuhkan konten ini. Seperti itu. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham yang harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman di dunia saham. Oke, langsung aja kita akan ke IHSG dulu. Seperti biasa kita ke transaksi. Transaksi hari ini tidak terlalu besar ya, cuman 10 triliun doang. Biasanya ada 11-12an, hari ini agak mengecil tapi nggak kecil juga. Karena waktu sepi kemarin tuh sekitar 9 triliunan doang ya. Tuh, ya setidaknya udah lebih baik, cuman ya belum begitu bagus karena masih 10 triliun. Terus juga IHSG plus tipis 0,28% dengan pergerakan asing. Hari ini asing net sell total 257 miliar. Bukan jumlah yang besar untuk IHSG ya. Karena IHSG itu market cap-nya 7.000 triliun. Kalau keluar 200 miliar netnya itu cuman geli-geli aja. Santai aja. Kecuali kalau ada net yang net sell yang signifikan, misalkan 1 triliun, 2 triliun itu biasanya baru kerasa. Seperti itu. Dengan pergerakan yang dibeli asing terbesar dipegang oleh Bank BRI. Ini BRI bagus, nanti saya analisa. 129,6 miliar, lalu Astra 31,9 miliar, lalu Mika 22,3 miliar, INDF 18,9 miliar, S Hardware 12,5 miliar, Cepin 10,4 miliar, INTP 7,5 miliar, Unity Tractor 5,4 miliar. Untuk net sell-nya ini dipegang Telkom dan ternyata gagal ya dia untuk rebound. Nanti kita cek juga. Ada Telkom 109 net sell 190,5 miliar, lalu BBCA 59,5 miliar, MMLP 54,3 miliar, LPPF 54,1 miliar, ICBP 31,9 miliar, Bank Mandiri tumben-tumbenan ya, biasanya net buy terus. Mungkin bandarnya lihat konten saya ini terus, wah ini saya udah dipantau nih, beli terus. Nah, net sell enggak ya teman-teman, cuma bercanda ya. Bank Mandiri net sell 22,7 miliar, TBIG 19,7 miliar, dan Unilever 16,8 miliar. Itu untuk transaksi. Langsung saja kita akan masuk ke IHSG, dan ya IHSG membaik, setidaknya dia membuat high baru ya. Setelah kemarin closingnya di 6005, sekarang closingnya di 6023. Low-nya pun juga naik. Kemarin low-nya 5969, hari ini low-nya udah 6014. Dan kalau menurut saya sekarang 6000 sudah menjadi support lagi. Jadi supportnya sudah bukan 5950, tapi terdekat ada di 6000. Itu patokan support kuat terdekat. Tapi kalau misalkan jebol ya lanjut dia ke 5950. Cuman biasanya kalau ada support itu kalau udah sampai ke angka itu bakalan rebound, karena itulah gunanya support itu. Ketika dekat support, demand akan meningkat dan menyebabkan harga naik seperti itu. Cuman ya jebol itu pasti bisa. Yang pasti sekarang 6000 sudah menjadi support kalau menurut saya. Masih sama untuk level-levelnya, karena IHSG memang masih konsolidasi, cuman sekarang semakin membaik ya. Untuk supportnya sekarang 6000, resisten atau target 6115, dan saya melihat ada potensi ke sana, bahkan ada potensi untuk breakout di swing kali ini. Dan sepertinya ya, yang bakal bikin breakout Bank BRI, sepertinya. Kita lihat aja nanti, karena BRI menarik kalau menurut saya hari ini ya. Ini juga dia ada resisten descending triangle, resisten dinamiknya dia ya.
yang bergerak terus sama 6115. Pokoknya kalau misalkan IHSG bisa breakout 6115, blue chip baru bakalan bergerak. Cuman saat ini ya cuman konsol. Ketika naik nanti kalau turun ya turun, ketika di support naik lagi, kalau di resisten turun lagi. Sampai kapan? Sampai breakout salah satu. Kalau breakout ke atas bakal naik kuat, kalau breakdown ke bawah bakal turun dalam juga, seperti itu. Tuh. Ini juga udah besok ya, mulai tanggal 3 Juli itu udah mulai PPKM, tapi ternyata pasarnya strong. Kalau menurut saya sih memang karena posisinya udah di support, dan waktu di bawah kemarin serokannya udah mantep-mantep kalau menurut saya. Jadi memang ya malah bagus lah ini PPKM, tapi IHSG-nya naik ya. Nggak kayak dulu, saya inget banget waktu itu di sini, ini masih inget sekali, atau ini ya saya lupa, kayaknya ini deh, IHSG turun 2,9% di sini ya, di sini nih 30 November kalau nggak salah ya, tuh, atau di sini saya lupa. Pokoknya antara yang merah besar ini waktu itu lucu banget kejadiannya tuh. Ada pengumuman PSBB ditarik lagi, dijalanin lagi gitu. Langsung marketnya drop, itu beritanya dari Republika ya waktu itu ya. Market langsung drop, terus habis itu Republika klarifikasi, mohon maaf dibajak, udah kayak sosmed anak muda aja ya. Sorry dibajak temen gitu. Terus itu Republika klarifikasi, mohon maaf dihack gitu websitenya Republika. Kalau nggak Republika saya lupa apa. Cuman no offense ya, tidak ada maksud apapun ke Republika. Terus hari setelahnya itu atau bahkan waktu itu juga langsung rebound kuat. Kayaknya di sini deh. Ini yang shadow-nya panjang banget ke bawah ini. Tuh, kayaknya waktu ini. Tuh, dan ya kalau menurut saya sih sebagai teknikal ya memang itu waktunya koreksi gitu loh, karena dia kena resist dan sekarang jadi support ya. Cuman ya kalau teman-teman penganut berita ya mungkin karena alasan itu. Cuman kalau menurut saya yang mempengaruhi jual atau beli itu investor-investor sendiri. Jadi berita itu tidak secara langsung mempengaruhi harga, karena harga itu secara langsung dipengaruhi oleh jual dan beli. Tapi aksi jual dan beli jelas bakal dipengaruhi oleh keadaan. Misalkan kayak mau lockdown gitu, terus akhirnya investor memutuskan untuk jual. Ya udah, akhirnya bakalan drop kalau semuanya pada jual. Tapi walaupun mau lockdown, kalau investor pada beli, ya harganya tetap bakal naik, seperti itu. Jadi ya itulah kenapa saya bilang selalu punya analisa sendiri, karena setidaknya ya kita punya posisi gitu. Kalau misalkan naik kita nggak bingung, kalau turun juga kita nggak bingung. Terus juga kalau analisa kita naik tapi beritanya jelek, ya kenapa takut gitu loh. Tapi kalau misalkan beritanya bagus, analisa kita jelek, ya bisa juga malah drop, karena ada juga orang-orang yang memanfaatkan berita untuk jualan. Seperti itu, bandar-bandar yang memanfaatkan berita untuk jualan. Yang pasti intinya adalah selalu kembali ke analisa sendiri, selalu kembali ke trading plan sendiri, karena analisa terbaik adalah analisa diri sendiri, bukan dari orang lain, seperti itu. Karena belum pasti ya analisa si A itu cocok digunakan untuk analisa si B. Misalkan si A ngikut si B gitu ya. Si B bener bisa cuan terus gitu, tapi si A kok malah cut loss terus, ya karena mungkin metodenya kurang cocok gitu. Misalkan metodenya si B ini buy and breakout, sangat riskan gitu. Tapi si A karena masih newbie, belum ahli, dia gak kuat ngikutin, ya akhirnya malah loss terus, seperti itu. Atau misalkan si B ini tape reading, dia baca bid and offer, baca yang jalan itu ya, di sekuritas itu saya lupa namanya. Itu tapi si A ikut-ikut dan gak kuat, ya udah gitu. Jadi kalau menurut saya silahkan ikut analisa orang lain, silahkan punya referensi orang lain, cuman kembali lagi harus punya analisa sendiri, karena ya itu dia, kalau misalkan kita punya analisa sendiri, setidaknya kita tuh gak bingung. Kalau naik tahu harus ngapain, kalau turun tahu juga harus ngapain, seperti itu. Oke, itu intermezzo ya tadi ya, cuma sedikit nasihat. Yang pasti IHSG juga masih uptrend. Kalau dibilang downtrend enggak, mau dari indikator apapun untuk saat ini masih uptrend untuk jangka pendeknya ya. Pertama dari MA200 di atas MA200, terus juga dari menengah juga dia masih uptrend juga, tapi memang kalau jangka panjang sih sejak 2018 IHSG itu downtrend, seperti itu. Tapi kalau ditarik lebih panjang lagi jelas IHSG itu uptrend tuh. Jadi tinggal time frame-nya berapa kayak gitu. Dan bahkan ketika IHSG uptrend pun juga ada saatnya dia koreksi. Kayak misalkan nih 2015 nih turun berapa persen nih IHSG nih. Iseng-iseng ya kita teman-teman ya. Ini mumpung konten weekend juga, bisa buat ya sambil sharing-sharing lah. Waktu 2015 IHSG turun 26,9%, hampir 27%, itu buat indeks gila banget itu. Tapi
ya setelah itu dia masih melanjutkan trennya gitu. Jadi memang ya salah satu metode trading ya, trend is your friend. Tuh, karena setidaknya kalau beli di saham yang uptrend, kalau kita nyangkut pasti bakalan kejemput. Seperti itu. Beda sama saham downtrend ya. Udah kita average down terus ya bakalan semakin turun, semakin terus turun terus seperti itu. Itu salah satu metode trading juga, trend following ya, ngikutin yang uptrend. Seperti itu. Oke, kembali ke IHSG. Ya sebenarnya kalau misalkan masalah katalis belum ada yang menarik lagi untuk IHSG. Cuman ya memang kemarin tuh harganya sudah murah sekali kalau menurut saya IHSG. Untuk waktu sekarang, waktu 25 Mei itu kemarin dia sudah murah sekali. Seperti itu. Dan kalau saya lihat, ya saya nggak mau muluk-muluk sih. Kalau menurut saya target pertama 6115 dulu. Nanti kalau IHSG berhasil breakout 6115, kita baru ngobrol target yang lain. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout 6115, nah itu teman-teman bisa mulai kurangi porsi. Karena nanti kalau misalkan ada bantingan lagi, kan kita udah merasakan berkali-kali nih. Naik 6115, bantingan. Naik 6115, bantingan dalam. Naik 6115, bantingan lagi. Naik lagi, bantingan lagi. Naik lagi, bantingan lagi. Nah ini menuju ke sana lagi. Kalau misalkan mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus ya itu namanya nggak upgrade. Tapi kalau misalkan menurut saya harusnya nanti ketika di dekat 6115 setidaknya kurangi porsi dulu. Misalkan pegang saham 10 juta gitu ya. Ya jual aja 5 juta gitu. Setidaknya kan udah cuan kalau serok di bawah gitu ya. Misalkan 10 juta. Jadi 11 juta, cuan 10% itu ya waktu IHSG 6115. Kita jual setengah, kan kita jadi punya 5,5 juta gitu. Bukan 5 juta lagi kalau dijual setengah gitu. Kalau pas di sini modalnya 10, kalau setengahnya kan 5 juta. Tapi kalau waktu di sini kalau dijual setengah udah 5,5 juta. Kita udah cuan dan masih pegang barang setengah juga. Kalau misalkan naik ya udah tinggal diemin aja. 5,5 juta kita masih punya porsi. Nanti kalau misalkan mau tambah porsi ya silakan masukin lagi 5,5 jutanya terus ikut naik. Tapi kalau misalkan dia turun, nah setidaknya kita udah TP setengah dan cash kita pun modalnya juga sudah nambah karena sudah TP. Nanti bisa serok, bisa dapat saham lebih banyak waktu di bawah lagi seperti itu. Itu salah satu teknik yang simpel waktu konsolidasi. Karena kalau konsolidasi tidak di take profit, ya modalnya nggak bakal kemana-mana. Naik, turun, cuan, BEP. Cuan BEP, cuan BEP, cuan BEP, dah gitu terus. Kecuali kalau teman-teman investor sih, ya metodenya beda. Teman-teman tinggal pilih saham yang bagus, analisanya pun berbeda, habis itu ya udah tinggal tidur aja. Kayak gitu. Ya, itu sekedar sharing-sharing. Itu tadi aja yang penting, batasi resiko dan teman-teman juga harus punya analisa sendiri seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan yang kita mulai dari Telkom aja ya. Ini net sale terbesar hari ini 190 miliar ya. Dia juga udah jebol support seperti itu. Ini ya, hari ini juga ada big distribution. Kemarin juga memang udah ada tanda-tanda distribution terus. Mas kemarin kan Mas bilang kalau beli Telkom di 3100, kalau di 3100 beli aja, dia juga ada divergen. Ya benar, cuman saya bilangnya ketika di 3100 itu resiko sangat kecil. Kalau misalkan dia jebol, ya tinggal cut loss. Misalkan dikasih spare untuk stop lossnya 2%. Jadi misalkan ya, ini 3130 kemarin masuk, terus tinggal kasih aja 2%, 3060. Nah, ini kan resiko sangat kecil, artinya kalau dia turun, resiko kita tuh cuma 2%. Tuh, artinya kalau analisa kita gagal, asuransinya tuh cuma 2%, nggak sampai 10%, 20%, dan lain sebagainya. Itulah enaknya beli di support. Tuh, dan memang harus beli di support, karena kalau beli di pucuk atau di tengah-tengah, resikonya jadi beda, seperti itu. Bakalan lebih sering gagal kalau teman-teman memanfaatkan menggunakan metode stop loss otomatis, tapi belinya di tengah-tengah nggak di support. Saya yakin bakalan sering gagal seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman kemarin ngikutin waktu saya bilang, ini kalau beli Telkom resiko kecil, udah divergen dan lain sebagainya. Terus ketika dia jebol, ya saatnya cut loss seperti itu. Tinggal ruginya 2,5% doang. Misalkan 10 juta, ya tinggal rugi 220.000. Tuh. Kalau teman-teman nggak mau rugi ya berarti jangan trading. Karena cut loss itu adalah bagian dari trading. Kalau teman-teman mau hold terus, ya tinggal investasi aja. Seperti itu. Tuh. Itulah maksud saya kenapa kalau beli di support, apalagi support kuat ya, itu resikonya kecil. Bukan masalah dia nggak mungkin jebol, bukan itu. Cuman setidaknya kalau turun, resikonya itu kecil, cuman 2% kayak gini, misalkan 2%. Kalau teman-teman lebih agresif bisa pasang 5%, misalkan gitu.
ruginya pun juga cuma 5% kalau cut loss. Cuman kalau dia rebound, targetnya kan lumayan, misalkan bisa 7% seperti itu. Dan Telkom sekarang udah jebol, volume jebolnya pun besar juga, dan ya disertai dengan adanya distribusi. Jebolnya ternyata sepertinya kemarin ya, kemarin masih di areanya sih. Jebolnya berarti baru hari ini. Ada volume, ada distribusi, terus juga divergennya pun gagal. Ini udah membuat lower low ya, MACD-nya. Artinya skenario divergen gagal. RSI-nya juga udah tembus, belum sih, pas ke samping dia. Nih, ke samping. Tapi kok menurut saya bakalan gagal juga. Tuh, karena tekanan jualnya cukup dalam dan distribusinya masif sekali. Besar banget distribusinya hari ini. Seperti itu. Dan sekarang 3100 udah bukan support lagi. Sekarang udah jadi resisten. Artinya kalau teman-teman beli sekarang itu namanya beli di pucuk, seperti itu. Cuman apakah bisa dia naik lagi? Ya jelas bisa, orang suka-suka bandarinya kok. Ibaratkan analisa itu kayak gini teman-teman. Mendung, angin besar, terus juga ada petir. Apakah sudah pasti hujan? Ya tidak pasti. Apakah potensi hujan? Nah, ada potensi hujan. Setidaknya kita bisa siap-siap dengan payung atau pergi naik mobil atau jas hujan. Kalau misalkan hujan, kita posisi udah siap. Tapi kalau nggak hujan, ya udah, nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga. Cuman ibaratkan bawa jas hujan, ibaratkan bawa payung. Kalau berat-beratin ya tinggal dibuang aja, misalkan kayak gitu. Tuh, jadi itu analisa sejago apapun tidak bakalan ada yang 100% hit. Kalau teman-teman tahu idola trader, saya yakin mereka juga ada cut loss-nya kok. Cuman yang membedakan, mereka pasti cut loss-nya itu terjaga. Jadi misalkan nggak sampai nyangkut 20%, 10% gitu, nggak. Ketika dia udah nyampe levelnya level stop loss-nya, ya dia keluar, terus dia tinggal cari saham yang lain, seperti itu. Ini saya kayak baru banyak sharing-sharing ya untuk konten kali ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, seperti itu. Dan 3100 jebol, kalau menurut saya targetnya sampai ke sini 3000, seperti itu. Tapi nggak tahu juga apakah 3000 bisa hit ya. Cuman ya kalau menurut saya sih karena udah jebol ada potensi ke sana. Jadi lebih baik kalau saat ini ya tunggu dia sampai ke 3000 lagi. Tapi kalau misalkan dia rebound, Telkom rebound dan kembali ke atas 3100, ya itu bisa menarik juga. Kita bisa pakai skenario kemarin. Berarti ini false breakout doang. Cuman kalau dilihat dari distribusinya, hari ini distribusinya besar sekali. Big distribution ya. Udah berhari-hari juga yang lalu setelah dia diakumulasi terus sekitar 1 minggu yang lalu ini Telkom didistribusi terus. Masif sekali ini. Yang jualan 88 miliar, 80 miliar, yang beli cuma 24 miliar, 18 miliar. Sellernya cuma 6 broker teman-teman. Cuma 6 broker. Bayarnya ada 63. Itu ibaratkan satu orang bagi ke 10 orang ya rasionya. Seperti itu. Ya kalau menurut saya Telkom untuk saat ini jadi kurang bagus. Yang kemarin murah sekali karena disupport, sekarang jadi kurang bagus karena sudah jebol. Yang pasti batasi resiko teman-teman. Targetnya kalau menurut saya bisa ke 3000, bisa, tapi belum pasti juga. Seperti itu. Support terdekat ada di sini. Kita pakai low-nya ini ya, 3040. Harusnya nanti di 3040 dia bereaksi dulu. 3040 kalau kuat menahan ya udah sampai 3040 aja. Tapi kalau nggak kuat menahan bisa sampai 3000. Nah, ini tinggal dilihat waktu 3040 atau 3000 apa yang terjadi. Apakah ada yang ngumpulin barang, ada yang akumulasi. Nah, itu baru kita lihat. Ini juga baru di area demand Telkom ini. Jadi memang kalau breakout pun agak susah, tapi kalau breakdown juga agak susah juga harusnya kita lihat aja seperti itu. Itu untuk Telkom. Lanjut kita ke BBCA yang udah rebound juga. Reboundnya lumayan 1,24% ya, tapi asing masih keluar juga. Cuman keluarnya kecil untuk BBCA ini. Secara dia market cap-nya 700 triliun ya. Hari ini keluarnya 59 miliar. Cuman kalau dilihat memang akhir-akhir ini cenderung lebih ke distribusi. Sama ya ketika dia diakumulasi waktu memang baru murah gitu. Nanti mungkin dia juga bakalan diakumulasi lagi ketika ada di harga yang oke. Akhir-akhir ini cenderung didistribusi untuk BBCA. Cuman saran patokan saya satu sih, pakai low ini terakhir ini toleransi paling akhir lah low-nya ini 29.900. Selama dia belum jebol 29.900, kalau menurut saya masih silahkan kalau mau di hold. Tapi kalau misalkan dia udah sampai jebol 29.900, ya kalau trading sih lebih baik cut loss saja, karena dia kalau menurut saya ada potensi ke sini 28.000. Malah worst case skenario-nya ya, ini kan dia ada inverted cup and handle. Ini cup, ini handle, dan targetnya setinggi cup-nya.
worst case skenario. Teman-teman nggak perlu panik dulu karena belum terjadi. Tapi kalau ada potensi terjadi bisa juga, tapi belum pasti terjadi juga. Target penurunannya sampai ke sini 23.000 dengan catatan kalau jebol 29.000 seperti itu. Support pertamanya tetap ada di sini 27 ribuan ini, ada support kuat ini. Lanjut di 23.000 pas ke sini lagi. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana BBCA. Yang penting patokannya itu aja. Selama belum jebol 29.900 masih oke. Jebolnya pun juga syaratnya banyak ya. Harus jebol dengan volume besar. Karena kalau volumenya kecil bisa aja itu false breakout. Seperti itu. Cuman kalau dari indikator kelihatan dia mau menguat. Ini ya. Dia juga harusnya ya, kalau fair-fairan sih ada divergent juga BBCA ini. Dan beda kayak Telkom, kalau Telkom kan tadi gagal divergentnya karena dia nggak rebound. Sedangkan BBCA ini udah ada rebound, artinya sudah ada konfirmasi awal. Tuh, ini harga ke samping 29 ribuan, 29.900, yang di sini kemarin low-nya 30.000. Saya anggap itu harganya ke samping, cuman indikator ke atas semua. Ini ya, ini ke atas. Ini juga ke atas. Artinya apa? Sudah terjadi regular bullish divergence, yang artinya downtrend itu sudah semakin melemah dan ada tanda-tanda rebound. Setelah itu juga didukung, ini histogramnya semakin menguat dan MACD-nya mau golden cross. Nanti kalau misalkan, ini dia belum golden cross aja udah menguat lumayan ya. Nanti kalau dia sampai golden cross, nah itu baru bakal cakep banget sih. Bisa ada potensi. Makanya kenapa saya bilang IHSG ada potensi breakout 6115 karena IHSG udah jalan tapi big gap-nya pada belum jalan. Jadi saya menganalisanya gini, nanti ketika IHSG di 6115 big gap-nya baru pada jalan dan akhirnya bisa mendobrak breakout 6115. Itu harapan saya. Kenapa kemarin saya bilang ada potensi breakout ya. Cuman ya belum pasti terjadi juga. Seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut kita coba cek TBIG kali ya. Hari ini netral untuk TBIG ya, nggak ada akumulasi maupun distribusi, malah ada perpindahan BK ke PD. Itu hari ini juga ada small distribution dari 5 broker teratas dan TBIG turun 1,57%. Sebenarnya tanda-tanda pelemahannya sudah kelihatan sejak dia kemarin dead cross ya. Tanggal 25 Juni ini dia MACD-nya dead cross, RSI-nya juga ke bawah, apalagi juga sudah terjadi divergent. Harga ke atas tapi indikatornya ke bawah. Yang terjadi ya akhirnya dia melemah seperti itu. Kalau menurut saya ini ya ada arah ke sini 2980 untuk TBIG. Seperti itu. Kalau misalkan dia bisa ke sana, itu kalau menurut saya bakalan cakep karena dia bisa bikin yang namanya pattern flag. Nih ya. Dan kalau teman-teman pengen masuk TBIG, alangkah lebih baik di area 3000 aja. Itu resiko bakalan kecil. Apakah resikonya nggak ada? Nggak juga. Tapi setidaknya resikonya itu kecil. Kalau di 3000, ini kan stop loss-nya tinggal pasang aja 2% atau 3% di bawah 3000. Nanti kalau dia jebol, cabut. Seperti itu. Nah, support terdekatnya di 3000 ini. Dan kalau dia ke 3000, menurut saya ada potensi bikin yang namanya flag. Tuh ya. Naik, terus di sini konsol, nanti kalau breakout targetnya setinggi ini. Tuh, kalau dia ke 3000 dan bisa breakout ke atas. Itu mungkin skenario-nya kalau saat ini kalau menurut saya seperti itu. Tuh, atau kalau teman-teman FOMO atau nggak mau ketinggalan, ya bisa cicil setengah. Misalkan di 3100 beli 50%. Nanti kalau ke 3000 beli 50%-nya. Tapi kalau nggak ke 3000, ya udah beli waktu dia breakout di sini. Seperti itu bakalan lebih aman untuk tradingnya seperti itu. Jadi cuman kalau saya lihat ya, volume koreksinya kecil. Waktu naik volumenya lumayan, waktu turun volumenya kecil. Tapi kelihatan banget volume buangannya di sini ya, 30 Juni. Ini candle-nya jelek, terus juga volumenya ketinggi. Artinya candle ini dikonfirmasi dan akhirnya koreksi. Cuman hari ini volumenya kecil kok. Masih lumayan oke lah, seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Tuh. Ada potensi ke 3000 kalau menurut saya. Itu untuk TBIG. Lanjut kita ngecek Adaro yang hari ini dia rebound ya. Reboundnya pun lumayan juga 4,5%. Oke, kenapa dia rebound? Ya karena dia kena support kuatnya seperti itu. Support kuatnya ini kan ada di 1200.
Tuh, kalau pertanyaannya kenapa dia rebound, karena memang itu 1200 adalah support kuatnya dia. Dan hari ini tapi tidak terjadi akumulasi maupun distribusi ya. Cenderung normal distribusi, netral, tapi untuk 5 broker teratas ada normal akumulasi. Bukan akumulasi yang besar untuk si Adaro ini. Seperti itu. Dan sekarang pas dia kena resisten, pas banget 1260 ya. Sebelumnya di sini resisten, di sini juga resisten, dan hari ini sempat ke atas pun dia masih closing di 1260 seperti itu. Ini ada skenario jelek untuk Adaro. Pokoknya skenario jelek, belum pasti terjadi. Bagaimana kalau misalkan dia bikin inverted head and shoulder, karena ada potensi ya. Tapi apakah terjadi? Belum pasti juga. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Terjadinya kapan mas? Terjadinya kalau dia jebol 1200 dengan volume besar. Selama 1200 nggak jebol, itu masih nggak masalah. Bisa juga dia membuat higher low baru ya, karena potensinya kayak gini. Kalau view optimisnya kayak gini, nih. Dia arahnya ke atas. Higher low. Lower high. Higher low. Bener higher low ya. Dia membuat higher low. Naik, koreksi. Nanti targetnya berarti di atasnya ini. Harusnya sini kalau dia membuat higher high. Dan akhirnya dia membuat tren baru. Seperti itu. Tapi kalau skenario buruknya itu. Kalau misalkan dia jebol 1200, kalau menurut saya wajib keluar Adaro ini. Karena targetnya bisa setinggi headnya dia. Segini. Tuh, 1000. Apakah bisa terjadi? Bisa aja, karena mungkin nggak ada yang terjadi. Cuman saat ini belum terjadi dan teman-teman nggak perlu panik dulu. Kalau misalkan teman bilang, wah ini kata CCS Adaro jelek, jual gitu. Ya nggak usah juga gitu, karena saya juga melihat ada sinyal bagus juga. Kayak misalkan dari indikator, ini histogramnya naik, terus calon-calon golden cross, terus dia juga ada divergent juga. Kalau sampai dia cross ya. Sebentar, saya lihat dulu. Ini di sini dia cross. Oh enggak, sorry. Karena di 1150 artinya enggak ada divergent ya. Tuh, pokoknya itu aja, batasi resiko. Selama Adaro masih di atas 1260, kalau menurut saya silahkan hold aja. Tapi kalau misalkan dia jebol 1260, lebih baik keluar dulu, nanti beli di bawah lebih dalam, seperti itu. Untuk resisten selanjutnya sini 1300, dari kalau jebol dia ada potensi ke sini sekitar 1340 untuk Adaro. Untuk katalis jelas masih bagus banget untuk batu bara ini. Dia harga batu baranya udah tinggi sekali ya. Sekarang bahkan udah tinggi banget harga batu bara itu. Serius, gak bohong saya. Nih coba saya cekin ya. Cuman ya memang sahamnya belum digerakin sama bandar aja. Tidak seresponsif nikel. Kalau nikel tuh naik dikit ikut naik, turun dikit ikut turun kayak gitu. Nih harga batu baranya udah all time high, tinggi banget. Tuh. Ya aja waktu 2018 dia cuman 119 harga batu baranya, sedangkan sekarang udah 137. Tuh. Padahal waktu 2018 dia harganya udah di sini 2600. Tuh. Ya kalau untuk jangka panjang kalau menurut saya masih oke sih, karena harga batu baranya tinggi banget. Cuman mungkin nanti menunggu deket-deket bagi dividen. Karena biasanya kalau saham-saham batu bara itu kan dividennya gila-gilaan. Nah nanti mungkin bandar melihat dividennya tinggi, terus dia mau dapat dividen besar, terus akhirnya diangkat harganya. Ya nggak ada yang tahu. Yang pasti kalau dari katalis kalau menurut saya masih potensial sekali batu bara ini untuk di hold. Cuman ya bukan target jangka pendek ya. Itu target lumayan seperti itu. Lanjut kita ngecek Pegas yang ikut dijualin asing juga hari ini, cuman kecil sekali, cuman 7 miliar. Pegas ini udah rebound karena dia memang terakhir divergent ya. Nih, harga ke bawah tapi indikator ke atas, dan sudah ada konfirmasi, sudah ada tekuan, dan harusnya dia sekarang jatahnya rebound. Cuman perlu diingat kalau Pegas ini masih dalam downtrendnya dia, maupun mau downtrend kecil, maupun downtrend menengah, maupun downtrend jangka panjang. Jadi ini masih saham downtrend. Artinya apa? Jangan lupa untuk take profit, karena kalau misalkan saham downtrend nggak di take profit ya nanti bakalan hilang lagi cuannya, karena dia naik dead cat bounce doang, turun lagi lebih dalam, naik lagi turun lagi lebih dalam kayak gitu. Tapi kalau saham-saham
uptrend, nah itu yang baru boleh di hold terus ya, hold buat di hold sampai trennya patah seperti itu. Untuk indikator juga menarik juga, ini dia histogramnya udah mulai menguat. Terus juga ada calon-calon golden cross. MACD-nya juga mau divergent juga. Yang pasti kalau menurut saya setidaknya ada potensi penguatan untuk Pegas ini dari teknikal ya. Dan target kalau menurut saya sih ke sini 1120. Setidaknya 1120 dulu. Ini kan juga resisten sebelumnya. Nanti pasti dia juga kepentok di sini ya, kena tren itu. Tuh 1120. Tapi belum ada konfirmasi ya. Terus konfirmasinya kapan Mas? Ketika dia swing low. Nanti misalkan dia arahnya gini ya. 1120. Terus habis itu dia koreksi. Misalkan ke sini, support 1085, terus habis itu jebol downtrend. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau saat ini lebih baik manfaatkan dead cat bounce-nya aja. Artinya jangan lupa take profit. Karena kalau misalkan dia gagal breakout, ya udah setelah 1120 dia bisa turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Cuman kalau dilihat dari divergence-nya yang sudah besar dan semakin kuat, harusnya sih ada tanda-tanda setidaknya dia bakal gerak ke samping sih. Ke samping habis itu baru ke atas. Semoga aja nanti kita lihat karena dia juga ada di harga murah sekali untuk saat ini. Dari segi teknikal ya, saya nggak bahas fundamental. Dari segi teknikal dia udah murah banget harganya. Seperti itu. Hari ini juga ada small accumulation, tapi kalau fair-fairan dibandingkan distribusinya masih banyak distribusinya ya dari bandar movement ya. Cuman kalau kita lihat bandarnya mulai ke samping nggak ke bawah lagi ya. Beda sama waktu dia distribusi. Bandar volumenya juga lebih banyak distribusinya walaupun ada akumulasian. Tuh, kalau saya belum lihat ada tanda pembalikan arah sih. Setidaknya dead cat bounce doang. Yang pasti itu jangan lupa take profit karena saham downtrend seperti itu. Itu untuk Pegas. Untuk support ya jelas di sini low sebelumnya 985. Tapi kalau terdekat ya 1000 udah jadi support psikologis. Seperti itu. Itu untuk Pegas. Lanjut kita ngecek yang dibeli oleh asing. Nah, ini BBRI. Cakep sekali sih kalau menurut saya nih. Ini juga kenapa tadi saya bilang mungkin yang nge-breakout 6115 BBRI ya. Ya karena bagus BBRI hari ini. Hari ini sih. Terus dia juga mau ada aksi korporasi. Itu kan ada analisanya sendiri tuh. Walaupun saya tidak menganalisa ke sana ya. Kayak yang namanya stock split, terus right issue dan lain sebagainya itu ada analisanya sendiri. Yang pasti kalau dari teknikal sama bondarmologi kalau menurut saya memang cakep Bank BRI ini. Apalagi hari ini juga ya. Ini akumulasi besar sekali. Dari 5 broker teratas sama 3 broker ke atas ini. Tuh. Bayarnya cuma 11, sellernya ada 50. Artinya akumulasinya kuat banget. Tuh. Ya, pinternya bandar sih. Beli di harga murah, jual di harga tinggi. Nggak kayak kita ya, retail. Beli kalau udah jalan, tinggi, pucuk, FOMO. Nanti ketika turun malah cut loss. Itu kebalikannya kita sama bandar. Jadi, ya memang kita harus bisa mengikuti big money-nya. Kalau baru masuk mau diangkat ya ikut. Kalau baru dibuang ya jangan dilawan. Seperti itu. Dan memang dia juga udah rebound dari support kuatnya. Ini juga ya mungkin bisa disebut divergent juga ya. Ini low-nya waktu di sini 3820, kemarin low-nya 3860. Ada 40 poin sih. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari indikatornya turunnya beda banget kalau dibandingkan sama sahamnya ya. Ini kan dia kemiringannya cuma segini, naik dikit doang, sedangkan indikatornya naik sekali. Dan kalau itu regular bullish divergent ya harusnya cakep sih. Seperti itu. Cuman di luar itu juga ini MACD-nya udah mau golden cross juga. Ini juga dia udah ada divergent juga ya harusnya ya. Histogramnya udah menguat dan calon-calon golden cross. Kalau menurut saya sih minimal ya. Ini Bank BRI ke 4200 minimal. Kalau misalkan dia melanjutkan penguatan. Tapi kalau nggak bisa ya nanti 4200 dikurangi porsinya dulu. Dan mungkin bisa breakout. Bahkan bisa breakout 4400. Saya cuma melihat apa ya yang terjadi sekarang di Bank BRI aja sih. Kayak Agro, BRIS itu juga ada pada merespon juga. Terus BBRI, ini kalau menurut saya salah satu aksi korporasi yang sangat besar ya. Mengaku sisi pegadaian, sama satunya saya lupa namanya. Modal apa gitu, saya lupa namanya BBRI. Yang pasti itu bisa jadi game changer dan jelas pendapatannya pasti bakal bertambah. Di jangka pendek pasti bener-bener apa ya, kerasa sih kayak right issue kan model yang beredar jadi tambah banyak gitu. Kita kayak terdilusi. Tapi ya untuk hal yang bagus kenapa tidak kalau menurut saya. Tuh, dan mungkin itu juga dinaikkan karena bandarnya mau serok barang. Karena nanti ketika red issue itu juga ada rasionya. Misalkan teman-teman punya 100 lot, cuman boleh bisa ngambil misalkan ya 20 lot kayak gitu. Artinya kalau teman-teman mau punya 1 juta lot, itu kan teman-teman harus beli 5 juta lot kan. Karena tadi kan 1:5 seperti itu. Makanya kadang kalau ada aksi korporasi diangkat-angkat dulu. Ya, terlepas dari itu semua saya melihat bagus Bank BRI ini kalau menurut saya.
Yang pasti resisten terdekat di sini 4080. Kalau dia bisa breakout lanjut ke 4200 nutup gap dulu. Nah, nanti kalau udah di 4200 kita lihat apakah terjadi distribusi atau terus-terusan diakumulasi seperti itu. Kalau misalkan dia didistribusi di 4200 ya jangan dipaksa juga. Kemarin CCS bilangnya bagus, mau red issue pasti bagus, hold terus ya jangan juga gitu ya. Kalau memang datanya mengatakan dia mau diturunin ya keluar dulu aja gitu, nanti serok lagi di bawah seperti itu. Kalau misalkan bisa breakout 4200 lanjut ke 4400. Dan kalau bisa 4400 ya setidaknya dia bakal bikin double bottom. Tuh. Targetnya ya seginilah sampai ke 5000 pas ke all time high-nya dia. Seperti itu. Dan kalau breakout 5000 ya lanjut lagi. Dan itu saya yakin IHSG udah jebol 6115 seperti itu. Makanya itulah logika kenapa saya bilang IHSG ada potensi breakout 6115 ya. Kita lihat aja nanti, tapi untuk BBCA belum merespon tapi. Seperti itu. Lanjut kita coba ngecek Ace Hardware. Hari ini naik lumayan ya. Setahu saya dia kemarin tuh baru downtrend. Dan bahkan belum ada divergen. Jadi hati-hati aja, bisa aja ini dead cat bounce karena belum ada divergen ya. Tuh. Karena ya kalau kita lihat waktu dia turun pasti ada pantulan ke atas juga. Ini kan market structure itu kan gitu. Higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high kayak gitu. Tapi kalau baru turun ya sama. Lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low seperti itu. Dan ini kelihatan banget di Ace Hardware ini waktu dia koreksi ya. Lower low, higher low, lower low, lower low, lower high, sorry. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Akhirnya turun sampai sekarang di harga 1250 dan bahkan divergennya pun belum ada. Tapi dilihat dari rebound hari ini sebenarnya saya nggak bilang terlalu bagus sih karena volumenya masih kecil. Mungkin biasanya volume besarnya besok kalau dia mau lanjut menguat ya. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut menguat ya biasanya turun lebih dalam seperti itu. Divergen juga belum ada dan ya dia rebound karena masuk area oversold itu. Maaf juga ya kalau saya sering kebalik-balik oversold overbought karena ini saya bikin konten ini tanpa skrip jadi ya analisa aja, ngomong aja gitu. Sering diingetin sama teman-teman soalnya. Tapi nggak masalah, saya juga thank you diingetin. Tuh sesuatu yang wajar. Dia kemarin udah sampai area oversold terus udah bikin doji akhirnya rebound. Tuh, ini bisa aja dead cat bounce. Kalau konfirmasinya kapan? Kalau bagus sih breakout warna biru, garis biru ini dulu. Kalau dia udah breakout, kalau menurut saya baru bagus. Itu biasanya geraknya ke samping, baru ke atas itu. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa breakout, ya lebih baik TP aja. Target ke sini sih 1370. Ini ada resisten cukup kuat ya. 1370 sampai 1400. Itu target. Tapi ya realistis ini dulu sih 1350 sampai 1370 itu ada resisten cukup kuat. Ini tinggal dilihat aja dia breakout atau enggak. MACD-nya juga mau golden cross, histogramnya juga udah menguat, RSI-nya juga udah di oversold. Nah hari ini ada akumulasi besar ya hari ini ya. Cuman kalau dilihat dari ke belakang ya sebenarnya kalau ditarik panjang sih dia masih lebih ke akumulasi ya. Sejak sini 4 Maret. Jadi kayak ibaratkan waktu turun tuh ada yang nampung terus seperti itu. Nah ini ya 4 Maret dia udah mulai naik bandar movementnya. Jadi ketika harganya turun ditampungin terus sama bandarnya. Kan enak. Itu ya. Kalau diakumulasi itu nggak pasti naik juga, malah biasanya diakumulasi bukan ding, salah saya ngomongnya. Kadang turun itu bisa diakumulasi juga, nggak tepat juga ya ngomongnya. Ya itulah, pokoknya kalau ngakumulasi bisa, kalau turun bisa diakumulasi juga, malah ngulangin. Ya itulah pokoknya. Tinggal dilihat aja akumulasinya karena ya saya pun kalau jadi bandar ya pasti lebih suka dapat harga yang lebih bagus daripada waktu akumulasi diangkat. Lebih baik waktu akumulasi diturunin, retail yang semakin keluar kita dapat harga semakin bagus. Nanti kalau barangnya udah masuk ke gudang udah siap modal untuk ngangkat ya tinggal diangkat. Nanti kalau udah di atas tinggal distribusi kayak gitu. Yang pasti ini lumayan menarik untuk si Ace Hardware ini udah mulai diakumulasi lagi dari 4 Maret ya tuh. Cuman ya lebih baik tunggu konfirmasi aja. Setidaknya waktu dia membuat higher low untuk si Ace Hardware ini seperti itu. Lanjut coba kita ngecek CTRA yang hari ini ada di akumulasi asing juga. Nah, hari ini juga ada big akumulasi untuk CTRA
dia walaupun ada akumulasi tapi cenderung distribusi tapi akhir-akhir ini diakumulasi. Dan kenapa rebound? Ya karena udah sampai support kuatnya di 895 seperti itu. Divergennya nggak ada, divergennya belum ada ya. Jadi memang pure karena udah sampai support kuatnya dan juga udah sampai area oversold. Ini juga kalau teman-teman tahu, ini salah satu teknik loh, teknik yang sangat aman untuk beli saham. Tinggal screening, misalkan pakai ini ya, trading view, screening aja, tapi bukan trend following ya. Ini nangkepin saham jatuh, cari dead cat bounce doang. Tuh. Terus nanti saringan, cari aja RSI. Ya, pokoknya itulah. Cari saham yang RSI-nya di area oversold atau di bawah 30. Dah, asal beli, nggak perlu analisa. Dan nanti ketika udah sampai 40, take profit. Seperti itu. Jadi misalkan kalau di kasusnya CTRA ya kita belinya di sini. Low-nya ini 860. Take profitnya kapan? Ketika dia sampai ke 40. 3940 sini berarti 30 Juni. Di sini 30 Juni. High-nya berapa nih? 945. Lumayan dapat berapa persen itu. Tapi ya itu bukan trend following, kayak cari receh-receh aja, rebound, TP kayak gitu. Itu juga salah satu metode. Bisa juga resikonya juga rendah itu, karena kalau jebol ya setidaknya penurunan sudah semakin terjaga. Dan ya itulah yang penting tuh intinya beli di support aja. Dan ini CTRA udah sampai ke support kuatnya ya. Sebelumnya kan di sini area ini ya, sekitar 900-an ini kan area support kuat. Di sini juga dia bereaksi, di sini dia konsolidasi, di sini dia bereaksi, terus kemarin dia juga rebound lagi. Tapi saya kok ada view kurang enak ya, tapi semoga nggak terjadi sih. Seperti saya juga nggak tebar fear ya teman-teman, karena nggak ada untungnya buat saya. Tapi kalau view kurang bagus ya, kalau menurut saya ini CTRA bisa bikin head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, ini calon shoulder kanan dengan target di 1105. Ya artinya ada potensi ke sana 1105, tapi itu bakal jadi resisten kuat di sana. Dan kalau nggak bisa breakout, lebih baik keluar dulu aja, karena kalau dia head and shoulder dan nanti jebol sini bakalan dalam. Yang pasti itu tidak akan terjadi sampai 875 ini jebol. Seperti itu. Belum pernah dia jebol 875 ya. Waktu di sini juga cuma shadow doang. Kalau nggak kita pakai low ini deh 860. Sama 860 ini belum jebol, seperti itu. Resiko juga masih kecil ini 930 kalau mau beli ya. Misalkan besok HK 930. Stop loss-nya di bawah 860, misalkan 850. 8% udah lumayan sih ya. Enggak terlalu kecil resikonya. Harusnya belinya kemarin. Seperti itu. Untuk target rebound kalau menurut saya resisten ada di sini pertama nih. 970 ini ada resisten cukup kuat. Terus habis itu di sini 1000 ini juga ada resisten psikologis, resisten kuat juga. Seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout 1000 itu baru cakep sih. Target selanjutnya 1100. Seperti itu. Untuk CTRA yang pasti batasi resiko aja. Lanjut kita coba ngecek kita coba ngecek yang merah-merah dulu aja. Ada apa ya? Breeze. Nah, kita cek nih, kayaknya cakep nih. Breeze dia ada koreksi, tapi masih bertahan di support. Ini memang area yang susah untuk ditembus. Tadi ini dia koreksi 2% ya, 2,19%. Setelah sebelumnya dia divergent, harga ke bawah tapi indikator ke atas, lalu dia menguat gila-gilaan 12%, 15%, all eyes on Breeze ya. Terus akhirnya dia koreksi 2 hari ini, kemarin dan hari ini. Untuk sekarang dia baru ada di support 2200 itu support. Kembali lagi ya, yang sebelumnya di 2200 itu support, sekarang 2200 sudah support lagi. Sebenarnya resiko lumayan kecil 2200 ini, karena dia juga area demand ya, yang artinya area apa ya, area supply demand lah. Itu beda sama support resisten, lebih kuat dia itu 2200 sampai 2470 tuh. Saya yakin juga jebolnya pun bakalan agak susah ke 2470 ini, kecuali bandarnya kejar target ya, dilanjutin naik terus ya bisa aja. Tapi harusnya tidak bakal secepat itu sih menembus area ini, karena ini area yang cukup kuat. Biasanya banyak supply demand terjadi di sini ya, yang sebelumnya nyangkut, kejemput pada keluar dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi dia sekarang deket support karena dia deket 2200 ya. Support satunya ini 2200, support 2-nya ada di 2100. Jadi langkah lebih baik kalau mau aman, kalau beli jangan
100%, setidaknya 50% dulu. Kalau enggak 40% di 2200. Nanti sisanya beli di 2100. Itu bakalan lebih oke. Terus setelah itu kalau udah masuk semua ya tinggal pasang stop loss. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita beli 100% di 2200 terus turun dalam, itu kan lumayan kan nanti keseretnya. Seperti itu. Volume koreksinya juga bagus. 2 hari koreksi volumenya kecil semua ya. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Ini biasanya yang koreksi sehat itu seperti ini. Tuh yang pasti resiko kecil di 2200 kalau teman-teman mau masuk ya. Dan mungkin dia bisa juga bikin yang namanya penan kecil ya. Oh enggak sih. Ya bisa juga sih. Misalkan kayak gini. Nah, ini dia baru bikin penan. Dan itu adalah 50-50. Kalau breakout ke atas ya jelas bakal lanjut. Kalau breakout ke bawah ya udah bakal balik lagi. Seperti itu. Yang pasti kalau beli di 2200 harusnya aman sih. Dan support selanjutnya ada di sini berarti sekitar 2100. Ya itulah area buy-nya 2 itu. Tapi harusnya kalau dia udah ke 2100 udah nggak bagus lagi sih. Karena udah jebol penan ya kalau dia ke 2100. Tuh. Untuk area buy kalau beli sini kalau teman-teman mau masuk ya 2200, tapi stop loss jangan lupa. Seperti itu. Terus dia juga untuk target double bottomnya kayaknya udah hit target sih. Ini kan kemarin dia double bottom ya. Terus targetnya kan berarti setinggi bottomnya sekitar sini sampai sini. Targetnya ke 2470 sih. Berarti belum hit target, masih ada potensi naik sampai 2470. Apakah bisa? Ya ada potensi. Apakah bisa nggak terjadi? Ya bisa juga seperti itu. Kita tuh nggak bisa ngatur saham, kita cuma bisa ngatur portofolio dan posisi kita masing-masing seperti itu. Jadi itulah dia, jaga resikonya. Yang pasti harusnya kalau di 2200 oke kalau teman-teman pengen masuk ke BRIS ya. Tapi kalau dia jebol penannya ya lebih baik keluar dulu aja juga. Seperti itu. Lanjut kita masuk yang hijau-hijau. Apa ya yang menarik ya? Gudang garam kemarin udah. Coba LPKR lah ya. Nah ini LPKR ternyata ada bagus view-nya. Dia ada potensi bikin double bottom ya. Setelah dia simpelnya harga ke samping ya, selalu yang saya omongin lah, bullish divergent. Itulah kekuatan dari divergent teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat saham turun, dilihat aja divergent apa enggak. Kalau enggak divergent ya itu agak bahaya karena enggak ada tanda-tanda. Tapi kalau dia divergent, nah itu bagus. Dan hari ini konfirmasi karena sudah ada tekuan ya. Kalau kemarin-kemarin sih belum ada tekuan, tapi hari ini sudah ada tekuan. Ini udah aman sih harusnya untuk LPKR. Kalau kemarin spek buy karena beli di support. Cuman kalau sekarang setidaknya udah konfirmasi pertama. Konfirmasinya kedua kapan? Ketika dia nanti membuat swing low. Nah, kalau dia bikin higher low, nah itu baru menarik seperti itu. Untuk support jelas di sini ya. 152 ini supportnya dia dan divergennya pun cukup kuat. Ini harganya ke samping. Tapi indikatornya ke atas semua. Ke atasnya pun kuat juga. MACD ke atas. RSI juga ke atas. Makanya kalau ditanya kenapa kok rebound, kenapa dia nggak jebol dari support, ya karena ada divergent kayak gitu. Seperti itu. Dan hari ini pun dia kena resisten ya. Ada resisten di sini 173. Pas dia high-nya 172. Seperti itu. Jadi ya itu mungkin skenario kalau teman-teman mau beli lebih baik tunggu dia koreksi ke sini lagi 150-an. Kalau enggak setelah dia breakout 172 itu baru oke. Target kemana ya, target breakout double bottom lah. Kalau breakout double bottom menarik di area 200-an ini. Dan kalau bisa sampai breakout ya targetnya setinggi bottomnya ini. Bisa sampai sini. Sekitar 243. Apakah bisa terjadi? Ya jelas bisa seperti itu. Tapi bisa juga nggak terjadi. Yang pasti batasi resiko aja. Seperti biasa. Nah hari ini ada small akumulasi ya. Tapi kalau dilihat dari kemarin-kemarin lebih banyak distribusinya sih. Seperti itu. Yang jelas dia udah rebound dari support. Dah simple gitu aja. Itu untuk LPKR. Lanjut coba kita ngecek. Mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga
Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, dan besok insya Allah saya bikin yang netizen bertanya Cuan-Cuan Saham menjawab. Dan salam cuan.